Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 5? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fikih ya. Materinya apa? Yaitu tentang zakat fitrah. Anak-anak, sebelum kita membahas zakat fitrah, apakah kalian masih ingat apa sih itu zakat fitrah? Ya, betul sekali. Zakat fitrah berasal dari bahasa Arab. Zakat fitrah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah zakat, yang artinya tumbuh, dan fitrah artinya suci. Jadi, menurut bahasa Arab, zakat fitrah artinya tumbuh suci. Sedangkan menurut istilah agama Islam, zakat fitrah artinya memberikan sebagian harta kita berupa bahan makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Iya, karena zakat fitrah ini ya bisa dikatakan juga zakat diri, zakat jiwa, atau zakat nafsi. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Ya, oleh karenanya zakat fitrah itu diberikan setiap 1 tahun sekali. Apa hukum zakat fitrah itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib. Bagi siapa? Bagi umat muslim tentunya, ya. Baik anak-anak sampai orang yang sudah tua itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, anak-anak, zakat fitrah itu memiliki rukun yang harus dipenuhi. Apa saja rukunnya? Yang pertama adalah niat. Kita harus memiliki niat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat adalah barang atau benda, bahan makanan pokok yang dizakat fitrahkan. Anak-anak, selain rukun zakat fitrah, ada juga syarat wajib zakat fitrah. Apa itu? Yang pertama adalah orang Islam. Seperti yang sudah Ibu katakan bahwasannya zakat fitrah ini harus dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh orang Islam. Ya, oleh karenanya orang Islam itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang kedua adalah mampu. Dia mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan yang ketiga yaitu dia tidak dalam tanggungan orang lain. Yang keempat, dia itu hidup atau dia masih hidup sampai tanggal 1 Syawal. Maksudnya ketika dia tanggal 1 Syawal itu masih hidup, maka wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau seandainya sebelum bulan Ramadan seseorang itu sudah meninggal, atau beberapa minggu sebelum Ramadan sudah meninggal, bahkan mungkin tahun kemarinnya sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya, jadi orang yang sudah meninggal itu tidak perlu membayar zakat. Tetapi kalau orang itu hidup, ya, meskipun orang itu masih sekarat misalkan, ya, contohnya misalkan orang itu sakit dan sekarat, dia itu sedang berada di ICU misalkan. Tetapi selama detak jantungnya masih ada sampai tanggal 1 Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu ya. Kemudian apa sih atau seberapa sih zakat fitrah yang harus kita keluarkan itu? Seberapa banyak zakat yang harus kita keluarkan?
Nah, anak-anak, berdasarkan ajaran agama Islam, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebesar 1 sok. 1 sok itu sama aja dengan 3,1 liter. Kalau di Indonesia itu sama aja dengan 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Di Indonesia pada umumnya bahan makanan pokoknya adalah beras. Ya, jadi khusus di Indonesia umumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beras. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau di daerah lain bahan makanan pokoknya adalah bukan beras. Contoh, misalkan jagung. Maka yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jagung. Kalau dalam suatu daerah itu adalah bahan makanan pokoknya adalah sagu, maka alat pembayaran zakat fitrah itu adalah sagu. Jadi, alat pembayaran zakat fitrah itu tidak mutlak beras. Ya. Seluruh dunia itu beras, oh enggak. Jadi kita dilihat dulu, ya, daerah tersebut makanan pokoknya dalam bentuk apa. Ya, kalau misalkan di Arab itu kan ada yang sagu, ya, ada yang gandum, ada yang kurma. Jadi bahan makanan pokok yang zakat fitrahkan ya bahan itu. Nah, sedangkan di Indonesia pada umumnya adalah beras. Oleh karenanya, zakat fitrah di Indonesia umumnya adalah beras. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian, rukun, syarat wajib, ya, kemudian takaran yang harus diberikan ketika untuk zakat fitrah, kita harus tahu juga nih, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja di antaranya? Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Dia juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga dia membutuhkan atau berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi penghasilannya kurang, ya, kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan juga menghantarkan atau menyalurkan zakat fitrah dari orang-orang yang sudah menitipkan. Yang keempat yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah gharim, yaitu orang yang berhutang tetapi hutangnya itu dalam hal kebaikan dan dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dia berhutang tetapi dia tidak bisa melunasi hutangnya. Itu namanya gharim. Kemudian riqab. Riqab adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya yang sejatinya dia itu memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membebaskan dirinya sendiri. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau disebut juga dengan musafir, ya, yang ketika dalam perjalanannya dia kehabisan bekal. Dan yang terakhir adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dia menegakkan agama Allah, sehingga dia juga berhak untuk menerima zakat. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, nah sekarang siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Di antaranya yang pertama adalah orang yang memiliki harta yang melimpah, ya, dari hasil usahanya, dari gaji per bulannya itu sudah sangat besar, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah keturunan dari Rasulullah. Keturunan dari Rasulullah tidak berhak menerima zakat.
Dan yang ketiga adalah orang yang berada dalam tanggungan orang lain. Ya, orang yang berada dalam tanggungan orang lain tidak berhak untuk menerima zakat. Baik anak-anak, penjelasan Ibu cukup sekian kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.